Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Setelah kita beristirahat, yaitu kenaikan kelas, dan sekarang kalian sudah naik kelas. Kelas berapa anak-anak? 5 ya? 5. Yang dulunya kelas 4. Kira-kira naik semua apa enggak pada tahun ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan naik. Anak-anak sekalian, saya Ustazah Mahmudah pasti sudah kenal semuanya karena dulu juga mengajar pelajaran di kelas 5, yaitu Aqidah Akhlak. Mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat atau tentang iman kepada Allah. Anak-anak sekalian, kemudian sudah punya bukunya belum? Pelajaran Aqidah Akhlak ini adalah Aqidah Akhlak kelas 5 ya, yang melanjutkan dari pelajaran kelas 4 dulu, yaitu tentang iman kepada Allah. Kamu masih ingat bahwa akidah ini adalah suatu pelajaran yang menerangkan tentang keimanan. Kamu kan sudah masih ingat rukun iman. Rukun iman ada berapa? Pasti sudah ingat, yaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. 3, iman kepada Rasul Allah. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman pada hari akhir. Dan yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah sudah kita pelajari pada kelas 1. Itu kita dikenalkan Allah dengan sifat-sifat Allah yang telah kita hafalkan bersama. Kemudian untuk yang kedua, iman kepada malaikat Allah, ini diterangkan di kelas 2 dan kelas 3. Itu sudah dipelajari semuanya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini sudah diterangkan di kelas 4 dulu. Dan sekaligus kita iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah sudah kita pelajari juga di kelas 4, mungkin semester 2. Nah, untuk kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang berhubungan dengan kerasulan para rasul, kerasulan para utusan Allah, yaitu yang dinamakan mukjizat. Ini nanti akan kita pelajari pada pelajaran ini dan seterusnya. Anak sekalian sudah punya kitabnya, kitab Aqidah Akhlak kelas 5. Kalau sudah punya, mari kita buka bersama, yaitu pelajaran pertama, halaman 1. Kalau memang tidak punya kitabnya ya harus punya, tapi kalau sementara ini boleh nanti kamu simak video ini, kemudian artinya nanti kamu tulis di buku tulis ya. Sudah siap anak-anak? Pelajaran pertama dari semester 1 ini untuk kelas 5 adalah tentang mukjizatur rasuli. Mukjizatnya para rasul.
mukjizat ya. Pasti kamu akan tanya, apa sih mukjizat itu? Kamu pasti sudah sering mengenal tentang istilah mukjizat. Wah, tadi orang itu sakit atau jatuh tapi tidak apa-apa, berarti orang itu mendapat mukjizat. Nah, jadi hal-hal yang seakan-akan tidak bisa ditemu nalar atau tidak bisa termasuk akal, itu namanya aslinya dari mukjizat. Di dalam pelajaran yang pertama ini kita akan mengetahui atau mempelajari mukjizat. Dalam kitab ini dengan bahasa Arab ya, tapi di sini nanti ada di bawahnya itu ada garis-garis itu untuk kamu tulis artinya. Jadi di bawah bahasa Arab dulu, kemudian ditulis artinya. Sudah siap anak-anak ya? Sudah siap bawa pensil atau pulpen dan bukunya dibuka, kemudian ditulis artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal mu'jizatu. Artinya ya, apakah mukjizat itu? Ini pertanyaan, apakah mukjizat itu? Jawabnya, jadi kalau ada istilah sin itu soal. Sekarang di bawahnya adalah jim. Jim adalah singkatan dari jawab. Jawabnya adalah hiyal amrul khariqu wa hiyal amrul mukhalifu lil adati al khariju an nubuwatil an qudratil basyari wa hiya la tadharu illa ala mayyida al risalata tasdiqun. Arabnya kamu harus bisa membaca. Jadi kamu harus bisa membaca. Kelas 5 harus sudah bisa membaca ini. Dibaca dulu dengan lancar ya. Kamu kan sudah pintar baca bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membaca tulisan Arab. Kalau sudah, ini artinya mukjizat ialah kejadian yang luar biasa yang keluar dari kodrat manusia, dan mukjizat itu hanya dimiliki oleh utusan Allah atau Nabi Allah. Itulah mukjizat. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan. Ya, nanti banyak contoh-contohnya. Manusia secara umum tidak bisa, karena mukjizat adalah dari Allah. Mukjizat adalah dari Allah. Diberikan kepada siapa mukjizat itu? Diberikan kepada para nabi. Hanya para nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah. Jadi pengertian saya ulangi, kejadian yang luar biasa yang keluar dari kodrat-kodrat itu kemampuan atau nalar manusia, dan mukjizat itu hanya dimiliki oleh Rasul atau utusan Allah. Jadi itulah namanya mukjizat yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya anak-anak sekalian, kenapa sih? Apa gunanya? Apa manfaatnya Allah memberikan mukjizat kepada nabinya? Mal hikmatu fi idharil mu'jizati ala aidil anbiya'i. Baca dulu ya. Baca dulu, kemudian artinya kamu tulis apa hikmah mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Untuk apa mukjizat itu? Ini jawabnya, hiya ad-dilalatu ala sidqihim fima
ad'uhu wa tamyizu bainahum wa baina may yuda'in nubuwata kadziban. Baca dulu ya. Baca dulu sampai lancar, jangan sampai tidak bisa membaca. Yang artinya yaitu sebagai petunjuk kebenaran dalam menyampaikan syariat Islam. Yang pertama. Jadi karena apa? Kok sampai Allah menurunkan mukjizat? Karena pada saat itu manusia atau umat daripada nabi-nabi itu banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak mengakui, banyak yang tidak percaya bahwa nabi yang membawa syariat itu adalah benar-benar nabinya Allah. Kemudian Allah memberikan suatu keajaiban, suatu keistimewaan pada Rasul tersebut, sehingga kebenaran yang disampaikan oleh Rasul itu yang berupa syariat Islam itu dapat dibenarkan oleh masyarakat pada saat itu. Itu fungsi atau hikmah mukjizat yang pertama. Selanjutnya, gunanya mukjizat adalah untuk membedakan seorang nabi atau rasul dengan orang yang mengaku nabi. Jadi ada orang pada saat itu ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Mengaku-ngaku jadi nabi, menyaingi nabi yang sebenarnya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan mukjizat. Karena apa? Karena memang tidak diberikan oleh Allah. Jadi yang diberikan oleh Allah hanya kepada nabi yang benar-benar utusan Allah. Jadi inilah para anak-anak sekalian, hikmah atau gunanya mukjizat adalah, saya ulangi, yang pertama untuk petunjuk kebenaran, sebagai petunjuk kebenaran menyampaikan syariat Islam. Yang kedua adalah untuk membedakan seorang nabi yang benar-benar nabi dan seorang nabi palsu, yaitu karena mereka mengaku sebagai nabi padahal dia itu kadziban, bohong. Dan untuk hari ini hanya cukup di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kamu sekalian bisa memahami tentang pengertian dan hikmah dari mukjizat Allah yang diberikan kepada para rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.